Kemarin kita udah bahas Asus K513 yang pakai OLED, yang Core i3 8 jutaan sudah, yang Core i5 10 jutaan juga sudah. Sekarang kita akan membahas yang versi Ryzen 5500U. Biasanya kalau misalkan laptop pakai Ryzen itu dianaktirikan. Apakah benar seperti itu? Di video kali ini akan kita bahas. Kalau kemarin namanya adalah Asus K513. Jadi depannya K itu berarti dia pakai SKU Intel. Untuk yang Intel SKU-nya mulai dari Core i3 sampai Core i5. Ternyata nggak ada yang Core i7. Terus untuk yang Ryzen namanya adalah M513. Untuk SKU-nya dia ada di Ryzen 5 5500U dan Ryzen 7 5700U. Jadi untuk yang Ryzen 3 nggak ada. Dan Ryzen 5500U ini adalah sebuah prosesor U series yang bisa digunakan untuk gaming. Gak percaya, nanti akan kita coba. BTW ngomongin gaming, saya jadi inget saya jadi inget Bukalapak. Karena Bukalapak lagi ngadain SGF atau Savage Gaming Festival. Ada banyak banget perlengkapan gaming di Bukalapak. Contohnya kalau misalkan kita mau main game Valorant di laptop ini, kalau pakai touchpad, wah kalau bisa sih beneran dewa banget ya. Pastinya kita bakalan butuh mouse gaming. Dan gak hanya mouse gaming aja yang lagi promo, ada handphone gaming, TWS, konsol gaming, keyboard gaming, dan masih banyak lagi. Periode promo ini dimulai dari tanggal 22 sampai 30 November. Terus juga masih ada cashback sampai 75% dan gratis ongkir. Ada 3 barang yang saya rekomendasikan ketika event SGF ini. Ada kursi gaming, keyboard gaming, dan juga headset gaming. Jadi kalau misalkan main game lama dengan 3 device yang saya rekomendasikan tadi, gak bakalan kerasa capek. Jadi jangan lupa belanja perlengkapan gaming hanya di Savage Gaming Festival Bukalapak. BTW di akhir video nanti juga bakalan ada giveaway dari Bukalapak. Jadi pastikan nonton videonya sampai habis. Giveaway-nya menarik banget. Sekarang kembali ke laptop dulu. Jadi dulu kalau misalkan vendor itu membuat laptop dengan prosesor Ryzen pasti ada sesuatu yang dipangkas biar murah. Cuman di seri M513 OLED ini kalau kita lihat dari harganya website di Asus, untuk Asus K513 harganya itu 10.699. Sedangkan untuk yang SKU Ryzen 5 ini harganya malah lebih mahal, 11.299.000. Widih, berarti AMD sekarang udah di atasnya Intel ya. Kalau di seri M513-nya ini, bukan dari segi harganya aja yang mahal, beberapa konfigurasinya beda. Kalau untuk prosesor jelas lebih kenceng Ryzen 5 5500U ya, dengan 7 nanometer fabrikasinya, 6 core 12 thread, max boost clock-nya bisa sampai 4 GHz dan L3 case-nya 8 MB dengan rating TDP tetap 15 watt. Kalau untuk memori RAM sebenarnya konfigurasinya secara kapasitas sama 8 GB. Cuman bedanya kalau di versi yang Core i5 K513 kemarin 4 GB-nya onboard, 4 GB-nya di slot dual channel. Sedangkan untuk yang versi M513 Ryzen 5 5500U ini konfigurasinya agak beda. Jadi 8 GB-nya onboard, satu slotnya masih kosong. Kalau saya pribadi saya lebih seneng konfigurasi yang M513 karena saya bisa upgrade RAM dengan mudah. 8 onboard saya belikan lagi satu slot 8 GB. Jadi 16 GB dual channel. Kalau di K513 kemarin mau upgrade harus copot dulu yang 4 GB di slot terus diganti dengan kapasitas yang lebih besar. Contohnya kalau mau upgrade 12 GB ya 4-nya ini nggak bisa diapa-apain, 4-nya ditukar tambah dengan 8 GB total 12 GB. Dan kalau kita lihat di websitenya Asus untuk konfigurasi RAM dari M513 ini di websitenya DDR3. Padahal kalau misalkan saya cek pakai CPU Z atau bahkan saya baca di kepingan RAM-nya itu dia sudah DDR4 dengan speed 3200 MHz. Jadi kalau misalkan ada webmasternya Asus yang lagi nonton video ini ya webnya harus dibenerin sih ya, karena kalau di DDR3 itu RAM yang lumayan lama banget. Terus untuk storage, kalau di K513 kemarin kapasitasnya 256 GB, di M513 versi Ryzen ini 2 kali lipatnya. Jadi kapasitasnya 512 GB, speednya pun juga lebih kenceng dengan lebih dari 2000 Mbps. Sedangkan di versi Core i5 kemarin 1800 Mbps. Terus kalau misalkan kita mau expand storage juga masih sama, masih ada port SATA yang kosong. Jadi kita bisa upgrade SSD SATA atau hard disk. Kalau untuk layarnya ketika saya baca di websitenya Asus resolusinya XD. Padahal kalau saya lihat di display setting dia udah Full HD. Saya cek di HW Info untuk panel layarnya juga sama dengan yang versi Intel. Jadi dia pakai panel buatan Samsung dengan modelnya itu ATNA 56YX03/0. Untuk fitur dari My Asusnya juga sama persis. Jadi sama-sama ada Asus OLED Care-nya dengan 4 pilihan menu. Jadi ada pixel refresh, pixel shift, terus juga ada automatically hide taskbar dan juga
gaya opacity. Intinya musuh terbesar dari panel OLED itu adalah panas dan juga gambar statik. Nah, dengan 4 menu ini tadi untuk memperpanjang umur dari panel OLED-nya. Gak akan saya bahas lagi di sini, kalian bisa nonton di video K513 yang AFF kemarin karena udah saya detailkan secara panjang lebar. Terus kemarin banyak yang komplain kenapa kok saya nggak bahas portnya. Karena sebenarnya sama ya dengan versi Core i3 yang pertama kali kita coba juga. Cuman karena banyak yang komplain ya udahlah ya kita ulangi lagi. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk portnya, iya yang di AFF kemarin dia belum ada Intel Thunderbolt. Apalagi yang di Ryzen, nggak ada juga. Jadi di bagian kirinya ada 2 buah USB Type A 2.0, di bagian kanan ada input power HDMI 1.4, 1 buah USB Type A 3.2 Gen 1, Type C 3.2 Gen 1, audio jack, dan slot SD card. Untuk form factornya sama dengan K513 kemarin, jadi dimensinya 15,6 inch, warnanya aja yang beda. Yang kita bahas ini warna-warna agak pink, bagian punggungnya juga pakai aluminium. Keyboardnya full size dengan numpad, ada backlightnya juga, trackpadnya ada fingerprint, audio pakai Harman Kardon, webcam pun juga sama 720p 30 fps. Jadi nggak ada yang dikurangi di versi Ryzen ini, malah ditambah ya SSD-nya 2 kali lipat. Sekarang kita bahas untuk performanya dan kita nanti juga bakalan tes dengan RAM yang 16GB dual channel. Apakah ada peningkatan performa secara signifikan? Pertama, seperti biasa kita loop di Cinebench R15. Loop sebanyak 10 kali, mode best performance, laptopnya kondisi dicas. Dan hasilnya di running pertamanya dia mendapatkan skor 1180 dan naik di running ketiga 1229. Dan running ke-10-nya malah tinggi banget 1238. Jadi performanya malah naik. Lanjut ke skenario yang kedua. Jadi kondisi laptop tidak dicas, power window-nya ada di balance. Dan hasilnya memang terjadi penurunan performa tapi nggak banyak seperti laptop gaming atau prosesor high performance. Jadi running pertamanya itu 1126 dan skor tertingginya ada di running ke-9 1164. Tapi nggak pernah turun di bawah 1100 poin. Untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 ini average-nya ada di 74 derajat Celcius. Cuman kadang dia nyolong-nyolong aja di kisaran 95 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing dengan Adobe Premiere Pro dan hasilnya lebih lama ketimbang yang Intel Core i5 kemarin. Dengan durasi waktunya itu 12 menit 42 detik. Sedangkan di Intel Core i5 1135G7 kemarin sekitar 7 menit. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk Blender, CPU render dengan template BMW, versi Ryzen ini lebih kenceng. Dengan CPU rendernya, durasi waktu hanya 5 menit 32 detik, sementara untuk Core i5 kemarin 8 menit. Dan untuk GPU rendernya, dia mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 41 detik, di Intel Core i5 kemarin 9 menit. Lanjut ke Time Spy Stress Test dan hasilnya dia lolos dengan skor 99,4%. Dan untuk driver flash stack-nya mendapatkan skor 1554 dan di Time Spy Test-nya mendapatkan skor 629. Lanjut ke tes gaming. Sebelah kiri ini konfigurasi RAM 8GB dan sebelah kanan 16GB. Dan di konfigurasi 16GB, average FPS ketika kita main game Valorant ada di 55. Untuk maksimumnya ada di 67. Dan kalau misalkan kita upgrade ke 16GB ada peningkatan performa FPS. Dengan average-nya ada di kisaran 90 FPS. Resolusinya ini Full HD dan grafiknya ada di high. Lanjut ke game Dota. Di Dota 2 ini kita pakai resolusi XD tapi best looking dan hasilnya kalau pakai RAM 8GB average FPS-nya 35 sampai 42 FPS. Kalau pakai RAM 16GB ada peningkatan performa juga dengan average 80 FPS. Lanjut ke game Genshin Impact dengan konfigurasi 8GB single channel, average-nya 24 sampai 47 FPS. Kalau misalkan pakai 16GB dia bisa playable, enak banget untuk dimainkan dengan average 50 FPS. Lanjut ke game AAA ya, sebenarnya ini bukan laptop gaming tapi nggak apa-apa, saya penasaran juga kalau misalkan 16GB apakah kuat. Dan hasilnya di Watch Dogs Legion dia masih mendapatkan average FPS yang masih standarnya playable untuk dimainkan, yaitu di kisaran 30 FPS. Lanjut ke Assassin's Valhalla, nggak kuat ya dengan average FPS 17. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus M513 OLED dengan Ryzen 5 5500U-nya kali ini. Sebuah laptop yang memang bukan laptop gaming tapi bisa digunakan untuk editing, rendering, dan juga gaming. Ngomongin gaming, saya inget Bukalapak lagi. Karena di Savage Gaming Festivalnya Bukalapak bukan hanya promo yang gede-gedean untuk peripheral gaming tadi, tapi juga ada giveaway yang totalnya 2 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Jadi masing-masing 500.000. Cara ikutnya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan berikut ini. Apa nama campaign gaming Bukalapak yang dari awal dan akhir serta barusan tadi juga saya sebut
seharusnya udah bisa jawab lah ya karena gampang banget. Format jawabannya kalian tinggal tulis jawaban kalian terus akhiri dengan username Instagram kalian. Contohnya gaming hore @dadangkompeki. Kalian bisa jawab pertanyaannya di deskripsi yang ada di bawah atau di pinned komen yang ada di bawah juga. Periode giveaway ini akan dimulai dari tanggal 24 November sampai 1 Desember. Pemenangnya akan diumumkan di post community-nya Bukalapak. Jadi jangan lupa subscribe juga channelnya Bukalapak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja kalau kita ngomongin kekurangan dari Asus M513 ini. Adalah RAM-nya yang masih single channel dan AMD itu akan lebih optimal kalau pakai dual channel. Jadi lebih baik disiapkan budget lagi untuk tambah RAM 8GB biar dual channel. Itu aja sih ya kekurangannya karena dengan harga 11.299.000 menurut saya dengan Ryzen 5 5500U-nya performanya kenceng lah untuk sebuah prosesor dan juga laptop U series. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye-bye.